Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi perpajakan internasional. Selamat berjumpa pada pertemuan yang ketujuh, akan membahas tentang tarif pajak efektif dan pajak tambahan adisional kini. Sebelumnya, mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada sesi kali ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, bahwa rumus atau formula daripada pajak tambahan per negara atau jurisdiksi itu rumusnya adalah tarif minimum sebesar 15% dikurangi tarif pajak efektif dikali laba global bersih dikurangi SPIE ditambah pajak tambahan adisional kini dikurangi QDMTT, ya. Apa itu tarif pajak efektif? Sebenarnya kita sudah mendiskusikannya pada sesi-sesi sebelumnya. Nah, ini definisinya ya. Jadi, tarif pajak efektif itu adalah pajak tercakup yang disesuaikan dibagi dengan laba global bersih. Nah, pajak tercakup adalah pajak yang diperhitungkan dalam menghitung tarif pajak efektif, ya. Laba atau rugi global adalah laba atau rugi bersih akuntansi keuangan entitas konstituen pada tahun pajak setelah dilakukan penyesuaian, ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian entitas yang berpajak rendah yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu entitas yang dikenai YAPTO yang diperhitungkan pajak tambahannya. Nah, tarif pajak efektif itu dihitung per negara, ya. Rumusnya adalah pajak tercakup yang disesuaikan per negara, laba global bersih per negara. Nah, inilah yang dinamakan tarif pajak efektif, ya. Tarif pajak efektif ini yang akan digunakan untuk menggunakan pajak tambahan, ya. Jadi bukan tarif nominal, tapi tarif pajak efektif. Kalau tarif nominal adalah tarif untuk menghitung pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan di negara yang bersangkutan, ya. Dan kita akan mulai lagi pembahasan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba untuk menghitung tarif pajak efektif, ya. Sebagai contoh di sini ABC Corporation merupakan entitas induk utama dari grup PMN, perusahaan multinasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan ini, yang berlokasi di negara A dan memiliki 3 entitas konstituen di negara B. Jadi antara induk dan anggotanya itu entitas konstituen beda negara, ya, di negara B. Berdasarkan ketentuan pasal 5 PMK ini, entitas konstituen suatu grup yang menghitung tarif pajak efektif per negara, perhitungan tarif pajak efektif di negara B adalah sebagai berikut, ya. Misalnya yang PT tadi, yang anggotanya daripada ABC Corporation itu memiliki data-data sebagai berikut, ya. Ini semuanya kalau nominal dalam satuan euro, ya. Kalau nominal. Nah, yang pertama, laba global misalnya dari PT A 1000, PT B 500, PT C 1000, berarti totalnya 2500. Pajak tercakup yang disesuaikan, katakanlah datanya sudah tersedia, ya,
220. PTB tidak ada data pajak tercakup. Kemudian PTC pajak tercakupnya 120, maka total pajak tercakup adalah 340. Maka perhitungan tarif pajak efektifnya adalah total daripada laba globo ini, total laba globo dari ketiga entitas konstituen ini, yaitu PTA, PTB, dan PTC adalah 1.500, 2.500 totalnya. Dari jumlah 1.000 ditambah 500 tambah 1.000, total 2.500. Nah, pajak tercakupnya juga dijumlahkan. PTA, B, dan C masing-masing 250, 0, 120, maka jumlah pajak tercakup dari PTA, PTB, dan PTC adalah 340. Ya. Kemudian tarif pajak efektifnya adalah jumlah pajak tercakup yang disesuaikan dari ketiga entitas konstituen tersebut, yaitu 340 kan pajak tercakupnya. Sedangkan jumlah laba globo dari ketiga entitas konstituen ini adalah 2.500. Maka tarif pajak efektifnya adalah 340 dibagi dengan laba globonya, ya. 340 dibagi laba globonya atau 340 dibagi 2.500 itu sama dengan 13,6%. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menentukan tarif pajak efektifnya adalah jumlah pajak tercakup dari ketiga konstituen tersebut, yaitu PTA, PTB, PTC dibagi dengan laba globo dari ketiga entitas konstituen tersebut. Maka akan menghasilkan angka 340 dibagi 2.500 sama dengan 13,6%. Nah, inilah tarif pajak efektif yang akan dipakai untuk menghitung pajak tambahan, ya. Jadi bukan tarif nominal yang akan dipakai, bukan tarif yang berlaku di Undang-Undang PPh negara yang bersangkutan, ya. Nah, tarif pajak efektif yang sudah dihitung di negara B itu akan dibulatkan sampai dengan desimal keempat, ya. Desimal keempat itu artinya ini ada 4 angka nih setelah koma, ya. Kalau di sini kebetulan angkanya 13,6, berarti tinggal ditambah 0,3 kan cara bikin desimalnya, ya. Jadi pembulatan tarif pajak efektif itu dibulatkan sampai dengan koma atau desimal dalam angka 4. Kan di Indonesia juga di Undang-Undang PPh itu kan ada pembulatan dalam menghitung pajak. Cuman bukan dalam persentase kan, tapi dalam ribuan ke bawah. Cuman kalau di tarif pajak efektif dibulatkan dalam desimal sampai dengan angka 4. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian cara menghitung tarif pajak efektif yang akan digunakan dalam menghitung pajak tambahan. Jadi bukan tarif nominal ya yang digunakan menghitung pajak tambahan. Baiklah, kita lanjutkan dengan Bapak Ibu sekalian. Setelah kita membahas bagaimana cara menghitung tarif pajak efektif untuk menghitung pajak tambahan berdasarkan PMK 136 tahun 2024, kita lanjut ke pembahasan pajak tercakup. Ya, nanti kita bisa membedakan tuh antara pajak tercakup dan pajak yang dibebankan atau yang sudah dibayar atau yang sudah dialokasikan untuk pajak PPh yang dikenai pajak domestik. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan pajak tercakup. Ya, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dalam Peraturan Menteri Keuangan ini nomor 136 tahun 2024, dalam diktumnya, dalam pertimbangannya, dalam konsiderannya, itu sudah disebutkan bahwa
peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan untuk menyesuaikan peraturan di bidang pajak penghasilan. Sebenarnya dari situ kita sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pajak tercakup, ya, yaitu pajak penghasilan, karena untuk menyesuaikan peraturan dengan pajak penghasilan. Pajak tercakup meliputi ada 4 kelompok yang dikelompokkan sebagai pajak tercakup. Yang pertama, ini mungkin yang diketahui secara umum ya, pajak yang dibukukan dalam akun keuangan entitas konstituen sehubungan dengan penghasilan atau laba atau bagian penghasilan dari laba entitas konstituen dalam hal entitas konstituen tersebut memiliki kepentingan kepemilikan. Jadi ini pajak seperti biasa ya, pajak karena kita beroperasi atau berusaha atau melakukan bisnis, kemudian kita mendapat keuntungan, kita mendapat laba, itu dikenakan pajak. Nah itu seperti pajak yang umumnya kita ketahui. Kemudian ada juga pajak dari penghasilan yang usaha kita itu bukan aktif ya. Kalau kita berdagang, kita memproduksi, kita menghasilkan barang, itu kan kegiatan yang sifatnya aktif ya. Di samping itu termasuk pajak tercakup itu adalah pajak atas penghasilan yang sifatnya pasif. Misalnya kita tanam modal, membeli saham di perusahaan, kan kita dapat penghasilan juga tuh. Nah itu dalam peraturan Menteri Keuangan ini mengenai kesepakatan internasional itu juga termasuk pajak tercakup. Jadi ini ya, pajak tercakup itu ya. Kemudian yang kedua, pajak atas laba yang dibagikan. Ya. Jadi laba dibagikan, katakanlah dividen, kemudian itu kena pajak. Nah, itu juga pajaknya itu pajak tercakup. Atau pembagian laba yang dianggap sah dan biaya non bisnis. Ini kalau biaya non bisnis ini semacam biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan pajak. Jadi kalau di kita itu ada penyusuan fiskal ya, kan ada tuh penyusuan fiskal atas laba-laba yang tidak diperkenan atas beban-beban usaha yang tidak diperkenankan dalam menghitung pajak. Kan ada tuh di Undang-Undang PPh kita. Nah, ini mirip ini ya. Kemudian bagian yang ketiga atau kelompok yang ketiga adalah pajak yang dikenakan sebagai pengganti pajak penghasilan badan yang berlaku umum ya, semacam inilah pajak lain tapi sifatnya penghasilan. Sifatnya itu pajak penghasilan tuh ya secara umum ya pajak yang dikenakan karena kita berusaha. Kan pajak itu dikenakan juga karena kita melakukan perdagangan kan. Seperti PPh pasal 22 itu kan, itu tidak dikenakan pajak karena kita melakukan perdagangan. Ada juga pajak yang dikenakan karena kita membeli barang dianggap mewah, PPN dan sebagainya ya. Kemudian pajak yang dikenakan dengan mengacu pada laba ditahan dan ekuitas perusahaan, termasuk pajak atas beberapa komponen berdasarkan penghasilan dan ekuitas ya. Intinya sih pajak dari penghasilan yang diperoleh dari laba atau ekuitas. Ekuitas ini kayak penanaman modal ya, kira-kira gitu. Jadi kalau saya bisa singkat, kalau bisa saya summary-kan, pajak tercakup itu yang kalau menurut saya penghasilan pajak yang dikenakan atas penghasilan atau laba yang atau pajak penghasilan yang setara dengan ini. Ini kan sebenarnya mirip-mirip aja nih. Beda ini aja, beda sumbernya. Jadi intinya pajak tercakup ya pajak penghasilan atau pajak yang setara dengan pajak penghasilan. Ya, itu Bapak Ibu sekalian mengenai pajak tercakup. Setelah itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai pajak tercakup. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu sekalian.
katakanlah suatu perusahaan dalam beroperasinya kan pasti dia dikenakan pajak. Bukan hanya pajak penghasilan kan, pajak karena perdagangan, pajak karena menyerahkan suatu barang, pajak karena jual beli, pajak karena menandatangani suatu dokumen perjanjian, kan semua ada pajaknya tuh. Nah, kita asumsikan di sini B Corporation ya merupakan entitas konstituen yang berlokasi di negara B. Pada suatu tahun pajak, katakanlah 2025, B Corporation ini mencatat beban pajak sebesar 500 ya. Jadi total pajak, semua pajak karena dia beroperasi di suatu negara itu pajaknya banyak nih macam-macamnya. Nah, itu totalnya 500 ya. Totalnya 500 dalam laporan keuangannya. Nah, tapi laporan keuangan ini merupakan bagiannya ya. Jadi segmen dari laporan keuangan yang khusus mencatat beberapa jenis pajak yang wajib ditunaikan oleh perusahaan ini. Apabila melihat rincian beban pajak yang dicatat oleh B Corporation, maka beban pajak yang memenuhi definisi pajak tercakup hanya pajak penghasilan sebesar 280 ya. Dari data ini B Corporation kan mencatat nih jumlah pajaknya total 500 ya, pajak penghasilan 280 ya, pajak pertambahan nilai 50, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM 50, bea materai 1. Kenapa ada pajak bea materai? Ini adalah pajak yang dikenakan kalau kita membuat dokumen resmi. Dokumen resmi itu contohnya perjanjian jual beli, perjanjian pengikatan ya katakanlah pendirian perusahaan atau lain-lain lah, pokoknya yang dokumen-dokumen yang memerlukan bea materai atau kredit mengkredit ya, pinjam meminjam ya. Pajak properti 30, pajak layanan digital 50 ya. Kemudian pajak gaji dan pajak berbasis pekerjaan lainnya serta kontribusi jaminan sosial 20. Pajak lainnya yang tidak merepresentasikan pertambahan penghasilan 20. Total beban pajak 500. Maka dengan melihat tabel yang seperti tercantum di sini dan melihat definisi pajak tercakup yang sudah kita sebutkan tadi, maka hanya sejumlah 280 inilah nanti yang akan dihitung dalam penghitungan pajak tambahan berdasarkan kesepakatan internasional. Karena yang pajak-pajak lainnya ini seperti PPN, PPNBM, bea materai, pajak properti dan sebagainya ini tidak termasuk dalam definisi pajak tercakup karena mereka tidak setara dengan pajak penghasilan ya, seperti kita sebutkan tadi kan di contoh sebelumnya. Nah, setelah itu mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan pembahasan berikutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah mengenai pajak tambahan adisional kini. Kenapa ini perlu dibahas? Karena ini merupakan, seperti yang disebutkan dalam contoh sebelumnya, itu merupakan variabel dari formula pajak tambahan berdasarkan PMK 136 tahun 2024. Apa itu pajak adisional kini atau additional current top up tax? Adalah dihitung dalam hal entitas konstituen pelapor memilih untuk melakukan penyesuaian berdasarkan global rule ya. Jadi pajak ini sebenarnya efek daripada perubahan ketentuan atau metode yang dipakai oleh perusahaan dalam menghitung tarif pajak
efektif, ya. Penyesuaian yang dilakukan itu bisa pada laba atau rugi global bersihnya atau pajak tercakupnya. Kan dua unsur ini, dua variabel ini ya, dua variabel ini nih, pajak tercakup dan laba atau rugi global ini kan sebagai penentu daripada besarnya tarif pajak efektif. Nah, perusahaan itu dalam suatu keadaan boleh membenarkan atau mengoreksi, membetulkan data-data, atau dia memilih sesuai dengan metode yang diperbolehkan dalam global rules, ya, dalam global rule. Nah, mungkin lebih jelasnya kita akan melanjutkan penjelasan kita ya. Jadi, pajak tambahan adisional ini diperoleh dari perhitungan ulang tarif pajak efektif dan pajak tambahan untuk tahun pajak sebelumnya. Jadi ini sebenarnya pajak yang timbul karena koreksi perhitungan lah, simpelnya ya, pajak yang timbul karena koreksi perhitungan, ya, karena adanya penyesuaian, ya. Kemudian yang kedua, setiap penambahan atas pajak tambahan yang dihasilkan dari penghitungan ulang pajak tambahan, ya sama ini, khususnya sama aja kan, karena tarif pajak berubah maka besarannya berubah dan menimbulkan penghitungan baru yang menambah pajak tambahan adisional gini. Intinya gitu ya, ini sebenarnya masalah penyusian aja. Akibat penyusian maka ada pajak tambahan yang perlu dihitung. Penyusiannya dalam hal apa? Dalam hal pemakaian penerapan besaran tarif pajak efektif, ya. Entitas konstituen dapat menghitung kembali tarif pajak efektif dan pajak tambahan secara retrospektif. Jadi, kalau kita membetulkan suatu perhitungan, udah pasti kan, itu perhitungan tahun lalu. Nggak mungkin kita membetulkan tahun depan kan, orang belum terjadi, ya nggak? Nah, inilah yang dimaksud dengan retrospektif, ya. Ini kan secara retrospektif, jadi tidak diterapkan secara prospektif, ya. Kalau prospektif kan belum terjadi perhitungannya juga, ya. Untuk tahun pajak sebelumnya dengan memperhitungkan pajak tercakup yang disesuaikan atau laba global bersih atau keduanya. Jadi intinya ini untuk menjelaskan bahwa koreksi itu bisa dilakukan dua-duanya, pajak tercakupnya atau laba global bersihnya. Tapi pada intinya adalah koreksi penerapan tarif pajak efektif. Karena tarif pajak efektif didapat dari pajak tercakup dibagi laba global bersih dan diterapkan untuk tahun sebelumnya berdasarkan ajas retrospektif, ya. Untuk menghindari kompleksitas dan beban administrasi yang terkait dengan penyampaian perubahan atas GIR. GIR ini adalah singkatan dari Global Information Return, adalah laporan yang diwajibkan untuk disampaikan kepada otoritas pajak setempat, ya kalau nggak salah ini ya, mengenai tentang salah satu informasi yang diperlukan adalah tentang adanya PMN di negara tersebut, siapa saja anggotanya, siapa entitas induknya, siapa entitas konstituennya, di antara informasi dalam sini ya, dan pembayaran pajak tambahan secara terpisah. Kenaikan pajak tambahan dibebankan pada tahun pajak saat menghitung ulang pajak dilakukan. Jadi maksudnya koreksi itu, kalau ada tambahan pajak addisional gini, itu dibebankan ke tahun pajak yang kita koreksi, bukan yang akan datang, ya. Jadi intinya apa? Inti daripada pajak tambahan adisional gini, ya. Berikutnya kita akan memberikan contoh
bagaimana didapatnya pajak tambahan adisional kini yang akan dibahas untuk berikutnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian dengan contoh penerapan pajak tambahan adisional kini disebabkan perbedaan permanen, ya. Jadi perbedaan kan sudah kita sebutkan di awal-awal kita jumpa itu, ada perbedaan tetap atau perbedaan permanen dan perbedaan temporer, ya. Nah, kita fokus saja lah ke pembahasan yang mengenai pajak tambahan adisional kini. Jadi katakanlah dalam suatu tahun pajak terdapat dua entitas konstituen di yurisdiksi C, ya. Yurisdiksi itu wilayah yang mempunyai kedaulatan untuk menerapkan undang-undang pajak. Itu namanya yurisdiksi, ya. Saya bicara secara fiskal nih. Definisi secara fiskal. Yurisdiksi bisa negara, bisa tidak, ya. Yang jelas kalau Indonesia adalah negara Indonesia yang berkedaulatan untuk menetapkan, mengatur dirinya sendiri tentang undang-undang perpajakan. Entitas konstituen A melaporkan rugi global sebesar 100 euro dan pajak tercakup yang disesuaikan sebesar 15. Nah, ini data, ini ya, data. Kemudian entitas konstituen B juga melaporkan rugi global sebesar 100 juga, rugi ya, ini rugi nih. Khusus unik untuk perlakuan rugi. Nah, ketentuan ini nih. Kalau untuk perlakuan laba ya pakai rumus-rumus seperti biasa. Namun melaporkan pajak tercakup yang disesuaikan sebesar 18. Jadi antara B, A dan B ini beda. Lalu mana kita yang dipakai nanti? Nah, itu ketentuannya ada, dijelaskan berikutnya, ya. Pajak tambahan adisional kini sebesar 3 euro, ini kan ada perbedaan nih. Nanti dijelaskan di tabel nih. Pajak tambahan sebesar 3 euro ini dari mana? Bisa dijelaskan di tabel. Terutang berkenaan dengan yurisdiksi C, karena mereka berdua berada di yurisdiksi atau negara C. Untuk tahun pajak tersebut dan dialokasikan kepada entitas konstituen B. Artinya adanya pajak adisional kini yang disebabkan oleh perbedaan penerapan pajak, perhitungan pajak tercakup ini dibebankan kepada entitas konstituen yang menimbulkan perbedaan tersebut, ya. Jadi katakanlah siapa yang beda pendapat, siapa yang berbeda pendapat, itulah yang harus menanggung akibatnya. Itu ya. Ya. Karena entitas konstituen itulah yang menimbulkan perbedaan pemahaman. Perbedaan permanen. Ya. Beda permanen itu artinya bedanya selamanya beda gitu perhitungan itu. Lain dengan perbedaan temporer kan. Penyusutan itu tidak beda sebenarnya. Bedanya jangka waktu alokasinya saja. Karena jangka waktu disebut perbedaan temporer. Nah, ini contoh perhitungannya. Jadi di sini ada tabel dengan kolom dan baris. Kolomnya entitas konstituen yaitu E Corporation A, PT A lah, E Corporation B, entitas konstituen ya, maksudnya EC ini entitas konstituen A, entitas konstituen B, dan totalnya. Nah, di sini laba rugi global ya. Di sini rugi, kedua-duanya ini rugi ini, ya, minus ya. Emang aturannya khusus untuk yang rugi, ya, yang rugi, khusus yang rugi. Kalau yang tidak rugi ya perhitungan nanti perhitungan rumus sesuai ketentuan yang sudah dijelaskan, ya. Kemudian ada pajak tercakup, ya. Pajak tercakupnya katakanlah 15 ya, sesuai data. Tapi B menetapkan pajak tercakupnya itu 18. Jadi total di sini nih 15 per 18 itu 33. Nah, sedangkan menurut aturan dari kesepakatan internasional ini,
pajak tercakupnya harus dikenakan tarif 15%. Ya, harus dikenakan tarif 15%. Tapi ingat ya, aturan ini untuk yang entitas konstituen A dan entitas konstituen B ini rugi, jadi totalnya rugi ya. Nah, jadi aturan minimumnya ada nih untuk apa namanya pajak tercakup dalam hal ini ya, yaitu 15% dikali pajak tercakup ya, 15% kali pajak tercakup. Kalau entitas konstituen A ini sudah benar ini ya, dia 15% kali pajak tercakup 15. Ya udah benar. Tapi entitas konstituen B melaporkan pajak tercakup. Jadi dia melebihi 15. Maka ada sisa 3 ya. Sisa 3 inilah nanti yang disebut dengan pajak tambahan adisional gini ya. Paham ya? Memang agak perlu pemahaman yang lebih lama ini ya. Tapi nanti seiring waktu kita bisa memahami karena terus kita latih untuk menghitung dan menerapkan ya. Ya intinya sih pajak adisional kini itu dibebankan kepada yang menyebabkan perbedaan. Nah ini kan yang menyatakan beda kan entitas konstituen B, maka pajak adisional kini dibebankan kepada entitas konstituen B. Nah mungkin apa yang dimaksud dengan standar ini ya, standar penerapan tarif pajak efektif itu namanya IACTA. Nah, nanti akan dijelaskan untuk berikutnya setelah kita tuntas membahas ini ya. Jadi pajak tambahan adisional kini sebesar 3 ini ya. Nih sebesar 3 ini. Sebesar 3 itu terutang berkenaan dengan jurisdiksi C karena dua-duanya berada di jurisdiksi C untuk tahun pajak tersebut dan dialokasikan kepada entitas konstituen B. Dialokasikan kepada entitas konstituen B karena dia melebihi yang ditetapkan dengan IACTA. Ya, nanti akan dijelaskan. Itulah yang menimbulkan perbedaan permanen. Nah, itu ya seperti ini memperkuat penjelasan saya sebelumnya ya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan pajak tambahan adisional kini. Sekarang kita mungkin akan menjelaskan tentang standar pajak tercakup yang diperbolehkan sesuai dengan IACTA. Mari kita perhatikan dengan seksama penjelasan berikut ini. Bapak Ibu sekalian, dalam penjelasan sebelumnya kita sudah menyinggung soal IACTA yang menjadi standar perhitungan pajak tercakup untuk perusahaan atau laba global yang tidak ada laba atau rugi lah katakanlah. Nah sekarang kita jelaskan apa yang dimaksud dengan IACT. IACT adalah singkatan dari Expected Adjusted Cover Tax. Ya, jadi secara singkat EACT dalam bahasa Indonesia adalah pajak tercakup yang disesuaikan. Cover ini tercover ya, jadi artinya pajak yang tercover. Dalam istilah PMK adalah pajak yang tercakup, sama saja ya. Tapi sudah dilakukan penyesuaian. Penyesuaiannya itu apa? Penyesuaiannya adalah pengenaan tarif minimum dikali laba rugi global. Nah, itulah penyesuaiannya. Makanya dinamakan Adjusted Cover Tax. Pajak tercakup yang disesuaikan. Penyesuaiannya adalah tarif minimum kali laba rugi global. Kemudian dalam data-data yang disebutkan sebelumnya mengenai yurisdiksi C yang mempunyai 2 entitas konstituen adalah
Expected adjusted cover tax yurisdiksi C adalah sebesar 30, ya. 30 didapat dari mana? 30 didapat dari minus 2000, karena kan masing-masing rugi 1000 tuh, ya. Minus 2000, mohon jangan dibingungkan dengan minusnya ya. Kok minus ada pajaknya? Ini hanya sekedar sarana perhitungan untuk menerapkan formula ya. Ya, jadi memang aturan ini khusus untuk yang tidak ada labanya ya. Jadi berdasarkan ketentuan lah, katakanlah ini kan ketentuan global, ketentuan PMK, pajak tercakup yang disesuaikan ini kan adalah 30. Dari mana 30? Tarif minimum 15%, ya. Dalam kasus kemarin tadi kan 15% kali laba rugi global. Laba rugi globalnya 2000, jadi 30. Sementara ada jumlah pajak tercakup yang sebenarnya adalah 33. Kenapa 33? Karena ada beda dari entitas konstituen B. Ya kan tadi dalam tabel itu ada 3, ya. Perbedaan permanen sebesar 3 euro disebabkan oleh konstituen B, maka dia yang bertanggung jawab dengan dikenakan pajak tambahan adisional ini. Jadi ungkapan ini berlaku ini ya. Siapa yang beda pendapat, siapa yang menanggung akibat. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di negara demokrasi kita. Pasal 31 ini ketentuan mengenai PMK, maksudnya pasal 31 yang tercantum dalam PMK 136 tahun 2024 ya, bukan pasal 31 di Undang-Undang Perpajakan ya. Nanti beda naskah atau apa namanya klausalnya. Ini maksudnya pasal 31 dari PMK ini. Ya. Ini adalah pasal yang mengatur perhitungan-perhitungan tadi yang mengenai pajak tercakup disesuaikan ini ya. Jadi kira-kira bunyi pasalnya adalah dalam hal pajak tercakup lebih kecil dari 0, maksud lebih kecil dari 0, ini kan ke data sebelumnya kan rugi tuh. Berarti mestinya pajaknya minus kan. Nah itu yang dimaksud lebih kecil dari 0 karena rugi. Dan lebih kecil dari pajak tercakup yang disesuaikan udah jelas dong. Maksudnya boro-boro ada pajak tercakup kan kalau perhitungan normal ya. Tapi kan kalau lebih kecil dari 0 otomatis lebih kecil dari 15% kali ini kan. Nah, udah otomatis. Dia dari 0 aja lebih kecil, apalagi yang ada besarannya yaitu 15% kali laba rugi global. Maka selisihnya merupakan pajak tambahan adisional gini. Ya, jadi pasal 31 ini memperjelas apa namanya pembahas saya untuk penghitungan pajak tambahan adisional gini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjelaskan apa namanya variabel parameter atau unsur daripada form menghitung pajak tambahan internasional, yaitu tarif pajak F dan pajak tambahan adisional gini. Jadi pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti kita dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya yang akan membahas hal-hal penting terkait dengan peraturan perpajakan internasional berdasarkan PMK 136 tahun 2024. Misalnya nanti ada pembahasan tentang keringanan penerapan, karena ini kan peraturan baru tuh. Nanti ada keringanan penerapan, nanti ada pembahasan tentang bagaimana mengadministrasikannya, termasuk bagaimana menyampaikan SPT dan informasi-informasi apa saja yang perlu disampaikan untuk di Indonesia kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Untuk kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.